Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa sekalian, melalui video kali ini, saya akan membawakan materi video tutorial pembuatan media pembelajaran fisika SMA dengan whiteboard animation. Semoga video bermanfaat. Selamat belajar. Adapun tujuan pembuatan video tutorial ini adalah yang pertama, sebagai produk keluaran penelitian dasar sumber dana PNBP tahun 2020. Yang kedua, untuk mengatasi kendala perkuliahan daring secara tatap muka pada mata kuliah fisika SMA dalam multimedia. Yang ketiga, mempermudah mahasiswa untuk mempelajari langkah-langkah pembuatan video pembelajaran fisika SMA dengan whiteboard animation. Yang keempat, sebagai panduan bagi mahasiswa untuk dapat memproduksi media pembelajaran fisika SMA yang lebih variatif. Whiteboard animation adalah sebuah program aplikasi atau software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video dengan animasi tangan bergerak pada sebuah papan atau whiteboard. Pada tahun-tahun awal kehadirannya, whiteboard animation digunakan untuk tujuan eksperimen hingga sarana untuk bercerita. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan, maka melalui whiteboard animation, kita dapat memasukkan beragam isi, konten, seperti karikatur, diagram, hingga materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Lebih dari itu, whiteboard animation digunakan untuk sarana promosi bidang usaha, digital startup, online shop, hotel, kuliner, otomotif, dan bidang-bidang lainnya. Hingga akhir-akhir ini juga sering digunakan dalam dunia pendidikan sebagai sarana media pembelajaran. Ada banyak software atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi whiteboard animation, seperti My Simple Show, XPlay, Render Forest, dan Powtoon. Video dan konten pada keempat program ini dapat diakses, diedit, dan diproduksi secara online, dengan kata lain, membutuhkan jaringan internet dalam proses produksinya. Sedangkan, khusus dalam video kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi Sparkle Video Scribe, yang kontennya dapat diedit secara offline dengan cara mendownload aplikasi VideoScribe pada situs videoscribe.co. Selain itu, beberapa kelebihan yang dimiliki aplikasi Sparkle VideoScribe diantaranya adalah menyediakan lebih dari 3.500 foto, gambar, dan emoji yang dapat diakses dalam aplikasi VideoScribe. Kita dapat pula menambahkan foto atau gambar yang kita inginkan pada media pembelajaran yang kita buat. Video yang dihasilkan dapat pula langsung dibagikan melalui sosial media seperti Facebook dan YouTube. Tersedia pula beberapa format penyimpanan video. Terakhir, video yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan persentase produk ataupun pembelajaran. Langkah selanjutnya, kita dapat membuat media pembelajaran fisika SMA dengan whiteboard animation menggunakan VideoScribe. Pertama-tama, materi yang akan kita masukkan ke dalam VideoScribe
ada baiknya kita sediakan terlebih dahulu dengan menggunakan software Microsoft Office dan sejenisnya. Kemudian, kita dapat langsung membuka aplikasi Video Scribe. Dalam video kali ini, saya akan mencontohkan bagaimana cara mudah untuk membuat Video Scribe. Pertama-tama, masukkan dulu semua teks yang akan kita olah di dalam Video Scribe. Contohnya seperti ini, kita copy saja yang telah kita sediakan di dalam Microsoft Word. Kita pilih logo Add New Text, tinggal kita tempel. Tinggal pilih font yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan Londrina Solid. Rata tengah. Untuk mengatur ukurannya, kita dapat menarik titik di sudut setiap sudut pada teks ini sehingga bisa dibesarkan atau dikecilkan. Untuk mengatur lebih lanjut, kita bisa membuka elemen properties pada bagian timeline, sudut kiri paling bawah. Nah, di sini kita bisa mengatur teks, mau menambah atau mengurangi teks, filter teks, efek teks, dan efek menggambar. Kalau di sini saya pilih animate-nya sebesar 10 detik, transisinya 1 detik. Ini merupakan contoh dari teks yang telah diatur animasinya. Kalau dirasakan cukup lama, maka dapat diatur waktunya di elemen properties tadi. Untuk itu, video ini akan saya percepat pada tahap memasukkan seluruh teks. Setelah beberapa teks yang kita butuhkan telah kita masukkan ke dalam Video Scribe, langkah selanjutnya kita dapat memasukkan gambar dengan cara mengklik icon Add New Image. Gambar yang kita ingin sisipkan ke dalam Video Scribe buatan kita dapat berupa gambar bawaan dari aplikasi Video Scribe, dapat pula gambar yang kita upload sendiri ke dalam sistem Video Scribe. Kali ini, saya akan mencontohkan proses mengupload gambar ke dalam Video Scribe. Caranya, klik icon bagian kiri paling bawah, Import. Kemudian, tinggal pilih lokasi di mana kita menyimpan gambar yang ingin kita masukkan. Open. Kemudian gambar akan masuk ke dalam sistem Video Scribe yang kita buat.
Apabila gambar yang telah kita masukkan, kita hapus dari halaman VideoScribe, kita masih dapat mengaksesnya dalam sistem VideoScribe, karena otomatis gambar yang kita masukkan tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, kita bisa masukkan gambar-gambar yang kita butuhkan. Contoh di sini saya akan masukkan gambar Newton dan beberapa contoh gambar yang lainnya. Oke, setelah beberapa gambar kita masukkan, maka selanjutnya kita akan memasukkan penghubung antar teks. Di sini saya akan menggunakan arrow atau gambar panah. Kita atur tulisan supaya sesuai dengan gambar panah yang dibuat, tulisan dan gambar. Langkah selanjutnya adalah menentukan urutan animasi dari tulisan dan gambar yang telah kita masukkan ke dalam VideoScribe. Kali ini, tulisan hukum gerak Newton dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari merupakan urutan pertama pada animasi yang kita buat. Kita bisa edit animasinya dengan cara klik elemen properties, tentukan waktu animasinya, kita tentukan, kemudian waktu jedanya, serta waktu transisinya. Urutan kedua, kata-kata disusun oleh Irham Ramadhani. Kembali kita klik elemen properties, kita atur waktu animasinya, waktu jedanya, waktu transisi, kemudian centang. Yang ketiga, tanda panah. Tanda panah pada timeline di bawah, urutannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya berada setelah disusun oleh Irham Ramadhani. Oleh karena itu, tanda panah bisa kita drag and drop sehingga posisinya berada setelah disusun oleh Irham Ramadhani atau pada urutan ketiga. Kembali, kita atur waktu animasi, waktu jedanya, dan waktu transisinya, kemudian tanda centang. Selanjutnya adalah gambar Sir Isaac Newton. Kembali, posisinya tidak pada urutan keempat, sehingga kita drag ke posisi setelah tanda panah, kemudian kita drop, kembali, kita atur elemen propertiesnya, waktu animasinya, waktu jeda animasi, kemudian transisi, kemudian tanda centang. Selanjutnya, tulisan Sir Isaac Newton, posisinya telah tepat setelah gambar Sir Isaac Newton, kita edit elemen properties, waktu animasinya, waktu jeda animasi, kemudian waktu transisinya, dan tanda centang. Selanjutnya, kita lihat tulisan ilmuwan dan matematikawan Inggris, tempatnya telah sesuai, kita edit langsung elemen properties, waktu animasi, waktu jeda animasi, dan transisi. Kemudian kita klik tanda centang. Setelah semua konten, gambar, dan tulisan telah dimasukkan ke dalam VideoScribe, tahap selanjutnya adalah pengaturan kamera pada VideoScribe. Pengaturan kamera bertujuan untuk mengatur tampilan mana saja yang tampil pada satu halaman video dalam VideoScribe. Ini
contoh hasil video scribe apabila kita tidak melakukan pengaturan kamera. Gambar dan tulisan akan ditampilkan satu persatu. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengatur kamera agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan media pembelajaran yang kita inginkan. Di sini akan coba saya tunjukkan bagaimana cara mengatur kamera dalam video scribe. Pada scene ini, saya ingin menampilkan satu halaman penuh pembuka video. Kamera dapat kita set dengan cara mengklik gambar, kemudian klik pada bagian kanan bawah Set Camera to Current Position. Begitu pula dengan tulisannya, kita set kameranya. Tulisan kedua, kita set kameranya, kemudian gambar, kita set kameranya sesuai dengan posisi awal. Pada scene kedua, saya ingin mengatur kamera pada posisi ini. Jadi, gambar tanda panah, saya atur kamera pada posisi seperti ini, kemudian juga gambar Isaac Newton pada posisi ini. Scene ketiga, agar tulisan semua dapat terlihat, halaman dapat kita kecilkan, pilih tulisan Sir Isaac Newton, centang Set Camera to Current Position. Begitu pula dengan penjelasan di bawahnya. Demikian seterusnya untuk mengatur kamera pada video scribe. Berikut contoh yang telah diatur posisi kameranya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan audio pada video pembelajaran yang kita buat. Pada video scribe, disediakan dua fitur untuk memasukkan audio dalam video yang kita buat. Yang pertama adalah fitur Scribe Music, yang kedua adalah fitur Voice Over. Fitur Scribe Music berfungsi untuk menambahkan suara latar pada video yang kita buat. Video scribe telah menyediakan berbagai macam suara latar yang bisa dipakai oleh pengguna. Cara menggunakannya juga sangat mudah, tinggal pilih audio yang kita inginkan sebagai latar video, atur volume suara, atur apakah suara ingin kita ulang-ulang selama video pembelajaran berlangsung, kemudian tinggal diklik centang. Apabila kita ingin menggunakan musik lain sebagai latar video pembelajaran kita, musik dapat kita import melalui fitur Import MP3. Klik, pilih musik yang ingin kita jadikan latar, klik Open, atur apakah musik ingin kita ulang-ulang, centang di Loop Track, atur volume suara, kemudian klik centang. Otomatis, musik yang kita pilih akan menjadi latar video pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Fitur selanjutnya adalah Voice Over. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan narasi suara pada video pembelajaran yang kita buat. Cara menambahkan narasi tersebut sangatlah mudah. Pertama, hapus narasi bawaan yang telah ada pada video scribe dengan cara klik tong sampah merah, centang, hapus centang pada play scribe on record, kemudian untuk merekam suara, klik tombol merah. Di sini saya akan mencontohkan memasukkan suara pada video pembelajaran. Selamat datang pada media pembelajaran fisika SMA. Hari ini kita akan membahas tentang hukum gerak Newton dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari.
Bersama saya, Irham Ramadhani. Hukum Newton dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, ilmuwan dan matematikawan Inggris yang dikenal akan penemuan hukum gravitasi Newton dan 3 hukum gerak Newton. Setelah selesai, narasi dibuat, klik tombol stop, tinggal ditunggu. Setelah selesai, kemudian klik centang. Otomatis, video pembelajaran yang kita buat sudah berisikan latar suara dan narasi melalui voice over. Kalau kita coba untuk play, maka hasilnya akan Selamat seperti datang ini. Pada media pembelajaran fisika SMA. Hari ini kita akan membahas tentang hukum gerak Newton dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Irham Ramadhani. Hukum Newton dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, ilmuwan dan matematikawan Inggris yang dikenal akan penemuan hukum gravitasi Newton dan 3 hukum gerak Newton. Kemudian dapat selanjutnya diisikan narasi hingga selesai. Tahapan terakhir dalam pembuatan video pembelajaran fisika SMA dengan video scribe adalah tahapan download atau publish video scribe yang telah kita buat. Sebelumnya, jangan lupa untuk menyimpan file video scribe yang telah kita buat dengan cara mengakses icon escape pada sudut kiri atas, kemudian beri nama video yang kita buat, kemudian pilih folder. Di sini kita bisa menyimpan dalam 2 opsi. Pertama, menyimpan langsung ke dalam komputer atau laptop. Kedua, video yang kita buat disimpan ke halaman situs video scribe secara online. Kemudian, klik centang. Setelah disimpan, kita lanjutkan ke proses download atau publish scribe video yang telah kita buat dengan cara klik icon di sebelah kanan atas, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita diberi 4 pilihan. Yang pertama, kita dapat mendownload video secara langsung ke komputer atau laptop kita. Yang kedua, kita diberi link untuk di-share. Yang ketiga, kita bisa langsung share ke vimeo.com. Yang keempat, video yang kita buat dapat di-convert sebagai PowerPoint. Kali ini kita akan coba mendownload video langsung ke komputer atau laptop kita. Hal ini bertujuan agar video yang kita download dapat kita bagikan secara langsung kepada siswa maupun kita bagikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, maupun YouTube. Kita klik download, kemudian tentukan jenis video. Di sini kita pilih Windows UEMV dengan ukuran 640 dengan frame rate 20. Beri nama video pembelajaran yang kita buat, hukum Newton, dan penerapannya. Kemudian tekan centang. Kita akan memasuki tahap rendering video scribe yang kita buat. Karena proses rendering ini memakan waktu yang cukup lama, oleh karena itu video akan saya skip hingga ke akhir proses rendering video. Setelah proses rendering selesai, video akan otomatis terbuka. Untuk mengetahui kualitas video yang kita hasilkan, kita dapat cek ke folder di mana
video pembelajaran kita simpan atau kita ekspor. Kali ini, video hasil render atau hasil ekspor dapat kita akses di desktop. Hasil video pembelajaran yang kita buat tadi berukuran 217 MB dengan panjang 3,26 menit. Selamat datang pada media pembelajaran fisika SMA. Hari ini kita akan membahas tentang hukum gerak Newton dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Irham Ramadhani. Kualitas video yang dihasilkan tidak terputus-putus sehingga bisa dikatakan video pembelajaran yang kita buat telah berhasil dirender dengan sempurna. Demikianlah penyajian video tutorial pembuatan media pembelajaran fisika SMA dengan whiteboard animation ini, mulai dari pengenalan media whiteboard animation hingga menyimpan, publish, dan sharing media pembelajaran yang telah dibuat. Semoga video yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam pembuatan media, sehingga pembelajaran fisika di SMA menjadi lebih variatif dan menyenangkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.